Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Nah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat itu rukun iman nomor berapa ya? Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu. Coba rukun iman itu ada berapa? Nah, bersama-sama rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti rukun iman itu ada berapa sayang? Iya, betul sekali, ada 6. Nah, tadi iman kepada malaikat menempati tempat yang keberapa? Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jangan sampai kebalik-balik ya. Rukun iman ada 6, harus urut. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang malaikat. Nah, sebelum kita membahas tentang malaikat yang lain-lainnya, kita pelajari dulu apa sih malaikat itu. Adakah yang pernah melihat malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Jadi kalau tadi ada yang menjawab, "Ustazah, aku sudah pernah melihat malaikat." Nah, itu berarti kurang sesuai ya. Nah, kita tidak pernah melihat malaikat karena malaikat itu makhluk yang tidak terlihat. Malaikat itu diciptakan dari apa ya? Siapa yang sudah tahu? Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau setan diciptakan dari api. Nah, kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau bahasa Arabnya nur. Kemudian malaikat makhluk Allah yang gaib atau makhluk yang tidak dapat dilihat, makhluk yang tidak bisa diraba, dan makhluk yang tidak dapat didengar. Jadi kita tidak pernah bisa melihat malaikat, tidak bisa meraba malaikat, maupun tidak bisa mendengar suaranya malaikat. Nah, kemudian yang ketiga, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah. Allah menyuruh sholat, malaikat langsung sholat. Allah menyuruh sujud, malaikat langsung sujud. Allah menyuruh Allah misalkan menyuruh untuk misalkan malaikat Jibril diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril langsung berangkat. Nah, sebagai buktinya, dahulu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat langsung bersujud. Berbeda dengan setan, berbeda dengan iblis. Setan dan iblis tidak mau bersujud. Ya, jadi malaikat itu makhluk Allah yang selalu taat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa malaikat itu ada. Seperti pengertian dari iman kepada malaikat. Kalau kita iman kepada malaikat, berarti kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati akan adanya malaikat. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba, dan kita tidak bisa mendengar suaranya malaikat, tetapi kita harus yakin kalau malaikat itu ada, dan malaikat adalah ciptaan
Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama yaitu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, misalkan hawa nafsu untuk nakali adiknya. Tidak ada malaikat yang seperti itu. Misalkan malaikat punya hawa nafsu untuk mengejek orang lain, tidak ada, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, karena malaikat itu makhluk yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia ya butuh makan, ya butuh minum, ya butuh tidur. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau manusia kan jelas ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan, karena malaikat tidak berjenis. Kemudian apakah sifat-sifatnya sudah cukup tadi hanya 3? Tidak, masih ada sifat malaikat lagi. Yang pertama, lanjutannya yang keempat, selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah. Malaikat itu selalu tunduk dan patuh. Setiap apapun yang diperintahkan Allah, malaikat langsung melaksanakan. Yang kelima, kebalikan dari tadi, kalau malaikat itu tunduk dan patuh, berarti malaikat itu tidak pernah menentang perintah Allah. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah, malaikat langsung melaksanakan. Berbeda dengan manusia. Coba kalau sudah ada suara azan, apakah setiap waktu dan setiap saat manusia itu langsung sholat? Ada yang iya dan ada yang tidak. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu semuanya langsung melaksanakan perintah. Dan yang terakhir, 6, malaikat itu dapat berubah wujud. Ya, dapat berubah wujud, misalkan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu kan dengan malaikat Jibril berubah wujud menjadi seperti cahaya. Kemudian ketika malaikat Jibril mau membelah dada Nabi Muhammad, itu juga berubah wujud menjadi seperti manusia. Ya, nama-nama malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa? Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, betul sekali. Mungkin semuanya udah hafal semua ini ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, sekarang berbeda-beda tugasnya. Tugas malaikat Jibril, ayo apa? Ya, malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah. Kepada siapa? Kepada nabi dan rasul. Berarti yang menyampaikan wahyu dari Allah itu tugasnya malaikat Jibril. Dari nabi siapapun ketika mendapat wahyu Allah itu melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Mikail, membagi rizki dari Allah. Rezeki itu semuanya yang memberikan adalah Allah, dan yang membagikan adalah malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil tugasnya apa? Ya, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kalau malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Takut ya? Tidak apa-apa. Setiap orang pasti akan bertemu malaikat Israel. Nah, kemudian malaikat Munkar tugasnya menanyai di alam kubur. Kalau ini ada yang tugasnya sama dengan malaikat siapa? Ayo dipilih salah satu dari sini. Malaikat Munkar
Ya, malaikat mungkar itu tugasnya dengan malaikat nakir, yaitu menanyai di alam kubur. Kemudian malaikat raqib mencatat amal baik. Kemudian malaikat atid mencatat amal buruk. Nah, ini adalah malaikat yang mengikuti setiap manusia. Jadi manusia itu selalu diikuti oleh dua malaikat. Malaikat yang pertama malaikat raqib yang mencatat amal baik, yang kedua adalah malaikat atid mencatat amal buruk. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Nah, demikian dulu ya pembahasan tentang iman kepada malaikat. Sada ada evaluasinya tidak? Ya, ada, biar kalian tidak lupa. Untuk hari ini adalah menuliskan nama malaikat beserta tugasnya. Nah, tadi malaikat ada berapa? Ada 10 yang wajib diketahui. Ya, berarti kalian nulisnya malaikat ada berapa? Iya, ada 10. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada salah. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.